YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir di tempat belajar dalam penyampaian materi ajar IPA SMP kelas 8 dalam pembelajaran yang sangat asik. YouTube kami mohon dukungannya dari para YouTuber supaya di-subscribe, like, dan share kepada teman-teman YouTuber lainnya. Kami juga sudah men-share ke Instagram, Twitter, dan Facebook. Mohon dukungannya sekali lagi, dan banyak terima kasih yang turut mencintai pendidikan Indonesia. Tempat belajar IPA kelas 8 bab 1 mengenai pembelajaran gerak geotropisme. Sekali lagi kita akan mempelajari tentang gerak gerak geotropisme. Nah, untuk mempelajari hal ini dimohon kepada para YouTuber dan yang sedang belajar IPA, tonton sampai tuntas ya. Ditonton sampai habis supaya kalian memahaminya. Nah, sehingga dengan mempelajari ini kalian bisa memanfaatkan bagaimana memperlakukan gerak pada makhluk hidup, terutama diri kita, supaya kita tahu bagaimana caranya bergerak dan bermanfaat bagi anggota tubuh kita. Gerak geotropisme pada kecambah tanaman. Nah, ini saya berikan contoh gambar salah satu kacang yang sedang tumbuh. Nah, ini yang disebut dengan istilah kecambah, begitu ya. Nah, seperti itulah proses kecambah pada waktu bergerak. Nah, inilah yang dinamakan gerak. Arah gerak akar itu selalu menuju ke pusat bumi, atau bahasa lain bahwa akar itu akan melujur ke dasar bumi atau ke dalam bumi. Ya, itu gerakan akar. Walaupun anggapan kalian bahwa akar juga ada yang bergerak menyamping, horizontal. Tetapi secara umumnya itu adalah walaupun membentuk horizontal, dia akan mengarah ke dasar bumi, begitu ya. Gerak geotropisme, arah gerak tumbuh batangnya selalu tegak ke atas, menjauhi pusat bumi. Jadi mengarah ke atas itu mengarah ke udara, atau mengarah, bahasa masyarakat adalah ke langit, begitu. Arah gerak bagian tumbuhan baik akar maupun batang tersebut karena pengaruh gravitasi, jadi gerakan tumbuhan itu baik akar maupun batang itu karena ada pengaruh gravitasi, begitu ya. Gerak tumbuhan yang demikian disebut geotropisme atau gravitropisme, karena gerakannya ini adalah dipengaruhi oleh gravitasi, begitu ya.
Jadi gerakan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya, nah itu dinamakan geotropisme. Nah, selanjutnya kita coba ya pelajari juga mengenai gerak hidrotropisme. Hidro ya. Nah, kalau hidro itu adalah air. Jadi gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air ya. Jadi pertumbuhan akar yang selalu menuju ke sumber air itu disebut gerak hidrotropisme. Jadi air yang mempengaruhi gerakan akar pada tumbuhan. Begitu ya. Hidrotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Nah, jadi gerakan hidrotropisme itu dipengaruhi oleh adanya rangsangan air. Jadi di mana air ya mempengaruhi terhadap gerakan pada tumbuhan tersebut. Begitu. Selanjutnya adalah gerak tigmotropisme ya. Nah, apa itu gerak tigmotropisme ya? Jadi tumbuh-tumbuhan itu dia akan ya dipengaruhi oleh batang atau tanaman lain yang keras sehingga dia adalah tempat menjulur. Gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur pada kacang panjang dan mentimun pada tempat rambatannya disebut gerak tigmotropisme. Nah, jadi ada tanaman ya yang selalu merambat. Nah, jadi rambatannya itu, ujung batangnya itu dia akan mencari tempat untuk merambat. Nah, tempat untuk merambat itu adalah pengaruh ya, mempengaruhi gaya gerakan tumbuhan tersebut. Nah, yang mempengaruhi itu adalah tiang-tiang ya yang mendekati atau yang terdekat dengan tumbuhan tersebut. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya, baik berupa benda mati ataupun tumbuhan lain. Jadi kalau kalian ya pernah melihat suatu tanaman seperti kacang panjang ya atau timun, dia gerakannya itu dipengaruhi ya oleh benda hidup maupun mati yang berdekatan dengan tanaman tersebut. Contoh gerak tropisme. Nah, begitu ya. Nah, itu yang berada di sampingnya. Itu adalah merupakan gerak tropisme ini ya. Selanjutnya adalah gerak fototropisme. Nah, jadi kita akan coba membuka tabir tentang gerakan ini ya. Apa itu? Gerak tersebut menunjukkan pengaruh rangsang cahaya. Jadi ini dipengaruhi oleh gerakan ya, gerakan tumbuhan itu akibat adanya cahaya terhadap arah tumbuhan batang tersebut. Ini ilustrasi yang saya berikan ya pada gambar ini, bahwa tumbuhan itu akan bergerak ya dipengaruhi oleh datangnya cahaya ya terhadap tumbuhan tersebut. Begitu ya.
Nah, gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut gerak fototropisme atau heliotropisme, gitu ya. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Begitu. Contohnya adalah gerakan ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, ini adalah fototropisme positif, begitu. Selanjutnya adalah gerak kemotropisme, ya. Jadi tumbuhan juga bergerak secara kemotropisme. Apa itu gerakan secara kemotropisme? Yaitu gerakan penyerbukan, merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, itu adalah juga gerakan. Jadi pada waktu serbuk sari jatuh di kepala putik, ya, itu adalah merupakan suatu gerakan pada tumbuhan. Selanjutnya, serbuk sari akan berkecambah di kepala putik dan membentuk buluh serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau yang sering disebut dengan istilah sel telur, gitu. Nah, gerakan buluh serbuk itu, ya, itu adalah merupakan gerakan, ya, yang dipengaruhi oleh adanya sari menuju sel telur pada bakal buah. Karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah, yang disebut dengan istilah lain adalah di situ ada zat kimia, ya, zat kimia sebagai zat. Gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia itu disebut kemotropisme, begitu ya, karena pengaruh zat kimia. Oke, kepada para YouTuber, juga para pencinta pelajaran IPA, para siswa-siswi, ya, yang telah hadir di YouTube channel Solih Supriyadi, banyak terima kasih atas kunjungan di channel Solih Supriyadi dalam pembelajaran IPA. Sampai di sini dulu, pengunjung jangan lupa subscribe dan like pada tempat belajar yang sangat asik, ilmu pengetahuan alam. Sekian, terima kasih.